Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Puji Tuhan, pada hari Minggu ini, tanggal 27 Februari tahun 2022, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kita beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersaat teduh. Saat teduh, dipersilakan. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Mars Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, mari kita melanjutkan pujian kita. Kali ini pujian kita terambil dari Gita Bakti 6. Gita Bakti 6 baitnya yang pertama dan yang kedua. Gita Bakti 6 baitnya yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Ya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Ya Yesus, Engkau yang penuh kasih, terima kasih Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar. Dan terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah. Meskipun ibadah kami lakukan secara online. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan tetap memberkati kami untuk kami tetap fokus dalam beribadah, dan biarlah ibadah ini membuat kami menjadi semakin hari iman kami semakin dekat kepadamu Tuhan, dan firman yang nanti akan kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 22. Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar dapat memahami firman-Mu, dan berikanlah kami kefokusan agar kami tidak terganggu oleh hal-hal yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ke 18 yang menyatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah PT pada minggu hari ini. Adik-adik, renungan kita bertemakan tentang hati dan pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar lirik lagu seperti ini? Buka dulu topengmu,
biar kulihat warnamu. Adik-adik, demikian bunyi lirik lagu grup band Peter Pan yang sekarang berganti nama Noah. Lagu itu bercerita tentang kejujuran yang nampak pada wajah seseorang. Ibarat wajah, jangan ditutupi dengan topeng agar tampaklah warna wajah yang sebenarnya. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit di antara kita yang suka mengenakan topeng untuk menutupi keaslian dirinya atau menyembunyikan kebenaran alias tidak jujur. Lain di depan, lain di belakang. Pura-pura baik, bahkan kadangkala kita ikut serta teman-teman kita membenarkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak benar. Karena kita mungkin takut tidak diajak untuk bertemanan atau kita takut tidak mempunyai teman. Sehingga kadang-kadang kita diam saja, padahal di dalam hati kita tahu bahwa ada hal yang salah di sekeliling kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan sekaligus kepada kita juga sebagai pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini menasihati agar jangan menyelubungi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang mendatangkan dosa yang mengakibatkan kebenaran dan kemuliaan Tuhan pada diri kita tidak nampak, sehingga jati diri kita sebagai anak-anak Allah tidak terlihat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kepada kita telah dikaruniakan pikiran dan hati Kristus. Mari kita tinggalkan hati dan pikiran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak akan memberikan contoh hati dan pikiran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, contoh pertama, adik-adik mungkin menginginkan nilai yang sangat bagus. Adik-adik ingin mendapatkan nilai yang bagus di setiap mata pelajaran di sekolah. Nah, di dalam hati dan pikiran adik-adik mulai berpikir, karena sekarang pembelajaran kembali online, biar semua tugas dan pekerjaan rumah dikerjakan oleh kakak atau orang tua. Toh bapak dan ibu guru tidak tahu bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu dikerjakan oleh orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu contoh dari hati dan pikiran yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu kita tidak memiliki hati dan pikiran yang tidak jujur pada diri sendiri. Padahal kita memperoleh nilai bagus, tapi bukan dari usaha kita, tetapi orang lain yang mengerjakan. Nah, adik-adik, contoh berikutnya, kadang-kadang untuk menutupi kemalasan kita sering katakan bahwa tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru terlalu banyak sekali. Padahal adik-adik, kita sebenarnya yang mungkin malas mengerjakan tugas-tugas tersebut atau menunda-nunda menyelesaikan tugas-tugas kita, sehingga banyak dan tidak terselesaikan tugas-tugas kita. Akhirnya kita mengumpat, kita membuat tugas-tugas yang diberikan itu menjadi suatu beban buat kita. Nah, adik-adik, itu juga contoh hati dan pikiran yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu kita tidak memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh
bapak dan ibu guru, sehingga kita menyalahkan orang lain saat kita mengerjakan tugas yang begitu banyak. Padahal tugas itu dapat diselesaikan dengan baik jika kita bisa mengatur waktu belajar kita. Nah, adik-adik, contoh berikutnya yaitu saat kita menolong teman-teman kita supaya dilihat sebagai anak yang baik dan mendapatkan pujian, kita tidak benar-benar tulus, ikhlas menolong mereka. Nah, itu juga salah satu contoh hati dan pikiran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, kita juga salah satu contoh lagi adik-adik, mungkin kita juga mengetahui dengan pasti bahwa pada setiap hari Minggu pagi ada ibadah PT secara online yang harus kita ikuti. Tapi pada jam yang bersamaan ada teman kita yang mungkin mengajak bermain bulu tangkis atau mengajak jalan-jalan. Padahal hati dan pikiran kita tahu bahwa waktu kita adalah untuk beribadah, karena ada teman yang mengajak untuk jalan-jalan atau bermain bulu tangkis, sehingga kita tidak berani menolak adik-adik. Nah, adik-adik, itu juga salah satu contoh hati dan pikiran yang tidak dikehendaki Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki yaitu hati dan pikiran yang dikehendaki Tuhan. Seperti contoh di atas, jika kita memiliki hati dan pikiran yang jujur pada diri sendiri, kita pasti akan mampu mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan segala usaha. Ya adik-adik ya, tidak menyuruh orang lain untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, jika kita memiliki hati dan pikiran yang bertanggung jawab, maka kita akan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sehingga tugas-tugas itu tidak menumpuk dan tidak menjadikan beban bagi kita. Yang ketiga adik-adik, ya, jika kita memiliki hati dan pikiran yang dikehendaki Tuhan yang baik, pastinya kita akan menolong teman-teman kita yang kesusahan, karena memang kita ingin mempunyai niat yang tulus menolongnya, bukan karena ingin dipuji atau ingin disanjung sebagai pahlawan oleh orang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memiliki hati dan pikiran yang baik, yaitu jika kita memiliki hati dan pikiran yang baik, kita harus berani mengatakan tidak kepada teman-teman kita saat mereka mengajak kita bermain atau jalan-jalan pada jam atau waktu yang bersamaan dengan ibadah PT online. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempunyai hati dan pikiran yang dikehendaki Tuhan, seperti contoh tadi, yaitu jujur pada diri sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, dan tulus ikhlas terhadap apa yang kita perbuat, dan mampu menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka dimanapun dan bagaimanapun dan dengan siapapun kita berjumpa, maka kita akan menjadi berkat, dan orang-orang yang bertemu dengan kita akan terberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hati dan pikiran yang dikehendaki Tuhan akan tercermin melalui perilaku dan perkataan kita yang memang benar-benar akan mendatangkan damai sejahtera bagi sekeliling kita, sehingga hidup kita memang benar menjadi anak-anak teruna yang menjadi berkat, sehingga kasih setia Tuhan terlihat dalam kehidupan kita, dan sesama kita akan terberkati oleh kehadiran kita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita melepaskan selubung dosa atau
hal-hal yang tidak berkenan di hati dan pikiran kita, yaitu ketidakbenaran dan ketidaktulusan kita akan lepaskan semuanya dan kita ganti, kita memakai selubung kemuliaan Tuhan seperti lagu yang di awal tadi. Ya, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, buang dulu dosamu, biar berkat menjadi milikmu. Nah, adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan dan selamat menjadi anak-anak teruna yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, aktivitas pada minggu hari ini yaitu, dengarkan baik-baik ya, sebutkan satu contoh tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan satu contoh tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, kakak ulangi, aktivitas minggu pagi hari ini yaitu sebutkan satu contoh tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan satu contoh tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Amin. Gita Bakti 161 baitnya yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Teman-teman, mari kita doa syafaat. Bapa kami yang surga, pada saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi teladan dalam hidup kami, dan biarlah kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Pada kesempatan ini pula, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami, baik presiden sampai pemimpin yang terendah. Biarlah mereka boleh bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berilah kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Tuhan, berkatilah pendeta yang telah melayani dan memberikan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani kami. Berkatilah juga Tuhan pelayan dan panitia Paskah yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Kiranya Tuhan Yesus melawat mereka, memberikan kekuatan, pengharapan, dan kemampuan untuk bisa melewati pergumulan hidup yang mereka alami. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih kami alami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan buat tenaga medis, dokter, perawat, TNI Polri, dan mereka semua yang menangani COVID-19. Tuhan Yesus juga memberi kekuatan dan kesembuhan buat mereka yang terpapar COVID-19. Kami memohon kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan ajarkan kami untuk patuh kepada protokol kesehatan yang berlaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, berikanlah mereka umur yang panjang dan kesehatan selalu Tuhan, dan tidak kurang suatu apapun juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, dan yatim piatu. Sekiranya Engkau selalu memberkati kehidupan mereka agar mereka selalu bahagia dan berada di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi setiap kerinduan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan sehingga kami memiliki hati dan pikiran sesuai yang Engkau kehendaki. Sehingga Tuhan, lewat kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363. Kidung Jemaat 363, bagi Yesus ku serahkan. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawakan persembahan kita kepada Allah melalui doa syukur. Bapa di sorga, kami bersyukur di mana pada saat ini kami bisa memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami
dan kuduskanlah. Kiranya persembahan kami dapat dikelola oleh gerejamu untuk mewujudkan pelayanan kasih bagi sesama dan masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, kita saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga